Ya, oke. Perkenalkan, nama saya adalah Joshua Kriadi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan 4 bahasan, yaitu 4 fitur yang ada di Excel ya. Excel di sini yaitu fitur Advance, fitur Sort, fitur Filter, dan fitur Pivot ya. Nah, di sini sebelum kita memulai 4 ini, alangkah lebih baiknya kita sudah mempunyai yang namanya data-datanya ya. Ini ya, data-datanya. Di sini saya sudah mempunyai data dari PT penyedia serbaguna untuk sekolah tertanggal akhir bulan di 30 April 2020 ya. Nah, lanjut ke soal nomor 1, fitur Advance. Nah, ini fitur Advance ini bertujuan untuk apa? Fitur Advance ini bertujuan untuk menampilkan suatu data dengan adanya kriteria yang dimasukkan oleh pengguna ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya memasukkan contoh kriterianya, yaitu adalah kota. Misal saya mau kotanya itu adalah kota Magelang. Nah, teknik menggunakannya yaitu cukup mudah. Anda tinggal masuk ke dalam tab data, kemudian pilih icon yang namanya Advance. Advance ini ada di grup yang namanya Sort and Filter ya. Nah, setelah itu akan muncul yang namanya kotak dialog Advance Filter ini ya. Nah, setelah itu di sini akan ada list rank dan kriterianya. Nah, di sini list ranknya kita isikan dari judul pop ini nih, headernya kita masukkan sampai ke ujung datanya ya nih. Oke. Kemudian yang untuk kriteria range-nya kita juga masukkan. Apabila sudah yakin, ini tinggal di-okekan. Nah, di sini langsung muncul kota-kota Magelangnya saja. Lalu fungsi Advance ini juga bisa lebih kompleks dari ini. Misalnya saya menambahkan di sini kurir. Misalnya kurirnya saya mau cepat. Langkahnya juga sama. Anda tinggal memasukkan ke data, lalu ke Advance. Yang list rank-nya sama seperti yang sebelumnya. Ini juga dimasukkan yang atas atau ujung ini. Lalu untuk yang kriteria, Anda bisa memasukkan juga ini. Nah, di sini langsung keluar data-datanya, yaitu kota Magelang yang menggunakan kurir si cepat track ya. Contoh lain, di sini juga selain bisa satu kota, di sini juga bisa memasukkan 2-3 kota. Saya coba untuk 2 kotanya terlebih dahulu. Misal saya mau masukkan kota Binjai, dan ininya saya kurir, saya mau lihat ke yang dari si cepatnya aja. Nah, tekniknya sama, Advance. Untuk list rank-nya kita juga isi juga ini sumber datanya. Lalu yang untuk kriterianya yang ini kita blok juga. Alhasil di sini langsung keluar yang menggunakan si cepat yang berasal dari Binjai dan Magelang. Nah tuh. Lanjut untuk yang nomor 2, fitur Sort. Nah, fitur Sort ini fungsinya untuk apa? Ya, dalam bahasa Indonesia fungsinya adalah untuk mengurutkan data. Nah, mengurutkan data ini bisa
dari yang terbesar hingga yang terkecil, begitupun sebaliknya, terkecil ke yang terbesar. Nah, contohnya seperti ini. Kalian memblok datanya terlebih dahulu, lalu buka tab data dan mengklik icon short yang ini nih. Setelah itu akan muncul tabel yang seperti ini. Nah, di sini ada centang-centangnya ya. Fungsinya untuk apa? Nah, kita lihat nih, my data has header. Nah, ini data saya mempunyai cop ya. Kan ini kan copnya kan saya juga membloknya. Oleh karena itu, ada lebih baiknya kita menceklis. Apabila kalau kita nggak menceklis, nanti ini akan di sort juga nih. Tanggal penjualannya akan di sort, akan ditaruh yang paling bawah atau diacak juga, diurutkan juga begitu ya. Nah, ini lebih baiknya kita checklist supaya nggak ikut untuk diacak. Nah, lanjut untuk yang di sini ada sort by. Di sini sort by-nya misalnya saya mau lihat tanggal penjualannya biar rapih begitu ya. Misal dari yang tua sampai yang muda ya. Nah, di sini langsung disusun ya, dari yang 1 April sampai di tanggal 30 April gitu ya, langsung diurutkan. Selain itu, data ini selain bisa mengurutkan tanggal penjualan, ini juga bisa mengurutkan yang lain nih. Misal kita mau mengurutkan nama, invoice, asal pesanan, kurir, ongkir, pembelian. Nah, misal namanya A sampai Z atau Z sampai A. Terus yang tengah ini shelf value, ini bisa kita atur mengenai nilainya atau warna cell atau font color. Nah, ini font colornya kan hitam, jadi ntar sama aja ya. Kita okein. Ini langsung ke atur nih, dari Agus, Anggi, Ari, Asti sampai Devanya ya, diatur. Nah, lanjut untuk yang nomor 3, fitur filter. Nah, fitur filter ini bertujuan untuk memfilter atau menyaring suatu data. Nah, contohnya seperti ini. Anda tinggal membloknya juga. Header juga kita masukkan sampai ke bawah data ujung yang ini ya. Setelah itu, setelah sudah diblok, kemudian kita buka ke tab data, kemudian pilih yang filter yang logonya seperti corong bensin ini ya. Lalu kita klik, kemudian di sini langsung ada muncul yang namanya segitiga ke arah bawah ya ini ya. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, ini kita bisa lihat nih, bisa lihat tanggal pembeliannya. Di sini bisa menyaring tanggal-tanggalnya ya. Misal kita mau lihatnya tanggal 1-nya aja sama tanggal 10. Di sini langsung muncul nih tanggal 1 sama tanggal 10-nya aja. Nah, di sini juga bisa untuk mengurutkan juga nih. Nah, selain itu di filter ini juga bisa mengurutkan atau memfilter berdasarkan warna. Nih ya, yang ini nih, filter by color. Misal warna hijau, maka di sini akan warna hijau terlebih dahulu yang diurutkan. Nah, seperti itu. Di sini juga bisa untuk yang namanya invoice, nama juga sama ya ini ya.
kota juga sama, biasa, asal pesanan juga sama, kurir juga sama, orderan juga sama. Yang untuk yang bagian ongkir, kita juga bisa untuk memfilternya di bagian number filter. Di sini ada equal, does not equal, greater than, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencontohkan yang bagian doesn't equal. Misal saya di sini menuliskan rupiahnya tidak sama dengan 5.000 ongkirnya. Alhasil di sini tidak ada ongkir yang 5.000. Contoh lain, di sini juga saya bisa membuat di atas top 10 atau di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Misalnya yang ini, top 10-nya ada 20 item misalnya ya. Di sini alhasil di sini akan terbentuk sesuatu yang ada di top 10 yang isinya di atas 20 item. Contoh lain, ini juga bisa untuk membuat di atas dan di bawah rata-rata. Contohnya seperti ini. Next, untuk yang fitur yang terakhir. Nah, fitur yang terakhir yaitu fitur pivot. Nah, fitur pivot ini berfungsi untuk menampilkan tabel beserta diagramnya ya. Nah, contohnya ini. Ini kalian tinggal memblokir saja sampai akhir. Setelah itu kalian buka tab insert, kemudian ambil yang namanya pivot chart yang ada di grup yang namanya chart ya. Nah, ini setelah itu akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, setelah itu di sini ada pilihan. Kamu akan menaruh pivot chart ini di mana ya? Nah, ini di sini ada pilihan new worksheet atau existing worksheet. Maksudnya new worksheet adalah kita membentuk worksheet baru nih di sini. Sedangkan yang existing worksheet di sini adalah kita membentuk pivotnya di sheet 1. Nah, tinggal di OK-in, ntar akan bikinnya di sini nanti. Di sini saya akan menjelaskan yang di new worksheet-nya. Ini tinggal di OK. Alhasil langsung muncul di sheet 2 ya. Di sini langsung ada dua langsung nih ya, pivot tabel sama pivot chart ya. Di sini teknik menggunakannya cukup mudah, yaitu Anda tinggal menggerak atau menarik data-datanya ini ke kolom ini nih. Ada di filter, kolom, value, dan row. Contohnya seperti ini. Saya mau yang asal pesanan, yang ini. Lalu dan kodenya. Nah, di sini langsung keluar ya. Kemudian saya mau memasukkan yang ongkir. Nah, di sini langsung terbentuk yang namanya tabelnya ya, secara otomatis. Dan saya juga bisa memasukkan yang namanya pembeliannya. Nah, seperti ini ya. Nah, data ini juga bisa kita atur dengan cara mengklik simbol segitiga ke arah bawah ini, dan kita bisa atur apa-apa saja yang akan ditampilkan.
sebagai contoh, saya mau melihat yang dari Bukalapak dan Tokopedia misalnya. Nah, di sini langsung muncul Tokopedia dan itu yang tadi, Tokopedia dan Bukalapak. Di sini langsung muncul Bukalapak dan Tokopedia. Lalu setelah itu kita juga bisa men-search atau mengatur yang kurirnya nih. Kurirnya misalnya saya nggak mau si cepatnya muncul, bisa si cepatnya menghilang dan digantikan dengan yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contoh lain, tabel ini kita bisa mengubah selain tabel batang seperti ini. Kalau kita nggak suka, kita bisa menggantinya dengan cara mengklik tab desain yang di atas ini, lalu kita mengganti di change chart tipe ya. Di sini seperti pada umumnya, di sini ada berbagai macam ya yang bisa kalian coba-coba. Misalkan saya ingin mencoba yang ini, modelnya lingkaran. Alhasil di sini akan muncul bentuknya seperti ini, dan kita bisa memberikan warna-warna kehidupan ya, agar lebih ceria atau apa begitu ya. Nah, di sini bisa diatur juga apa saja yang akan kita lihat. Misalnya di sini kita atur. Nah, seperti ini ya. Bisa diganti-ganti warna juga. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Intinya yang di sini empat hal ini sangat bermanfaat dan sangat memudahkan kita untuk mengerjakan data-datanya ini agar lebih cepat dan akurat dan miss untuk kesalahan. Sekian dan terima kasih.